Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwan Afif. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan 2. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Dosen pengampunya yaitu Ibu Dwi Nuraini Dahlan, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian dan hakikat inovasi pendidikan. Kedua, masalah-masalah yang menuntut inovasi pendidikan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tujuan inovasi pendidikan dan cara-cara pencapaiannya. Yang pertama, pengertian dan hakikat inovasi pendidikan. Pengertian inovasi pendidikan adalah pembaharuan atau ide, barang, metode, dan sebagainya yang dirasakan sebagai hal yang baru bagi orang atau sekelompok orang berupa hasil penemuan baru atau baru ditemukan orang yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam mencapai tujuan pendidikan. Hakikat inovasi pendidikan: hasil penemuan baru atau baru ditemukan orang yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, masalah-masalah yang menuntut inovasi pendidikan. Masalah-masalah yang menuntut diadakan inovasi pendidikan di Indonesia yaitu ada 6, yaitu pertama, perkembangan ipteks yang menghasilkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kedua, sistem pendidikan yang dimiliki dan dilaksanakan di Indonesia belum mampu mengikuti dan mengendalikan kemajuan-kemajuan tersebut sehingga dunia pendidikan belum dapat menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan yang terampil, kreatif, dan aktif sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat. 3. Laju eksplosif penduduk yang cukup besar yang menyebabkan daya tampung, ruang, dan fasilitas pendidikan yang sangat tidak seimbang. 4. Melonjaknya aspirasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, sedangkan di pihak lain kesempatan sangat terbatas. Kelima, mutu pendidikan yang dirasakan makin menurun, yang belum mampu mengikuti perkembangan ipteks. Keenam, atau yang terakhir, belum berkembangnya alat organisasi yang efektif, serta belum tumbuhnya suasana yang kondusif dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang ini dan masa yang akan datang. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. 1. Visi terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan persoalan asasi bagi manusia-manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan harus dididik akan tumbuh menjadi manusia dewasa dengan proses pendidikan yang dialaminya. Kedua, faktor penambahan penduduk. Adanya pertambahan penduduk yang cepat menimbulkan akibat yang luas terhadap berbagai segi kehidupan, utamanya pendidikan. Ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan secara akumulatif dan makin cepat jalannya. Tanggapan yang bisa dilakukan dalam kependidikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ialah dengan memasukkan penemuan dan teori ke dalam kurikulum sekolah. 4. Tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Berkenan dengan hal tersebut, maka pendidikan dapat diperoleh baik di sekolah maupun di luar sekolah. Cukup banyak pendidikan yang sangat berarti justru tidak dapat diperoleh di sekolah, terutama yang bersifat pengembangan profesi dan keterampilan, seperti pengembangan karir, profesi tertentu, dan sebagainya. Yang terakhir, keempat, tujuan inovasi pendidikan dan cara-cara pencapaiannya. Tujuannya, pertama, mengejar berbagai ketinggalan dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga
Pada akhir, pendidikan di Indonesia semakin berjalan sejajar dengan berbagai kemajuan tersebut. Kedua, mengusahakan terselenggarakannya pendidikan di setiap jenis, jalur, dan jenjang yang dapat melayani setiap warga negara secara merata dan adil. Yang ketiga, mereformasi sistem pendidikan Indonesia yang lebih efisien dan efektif, menghargai kebudayaan nasional, lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan, mengokohkan identitas dan kesadaran nasional, menumbuhkan masyarakat gemar belajar, menarik minat peserta didik, dan banyak menghasilkan lulusan yang benar-benar diperlukan untuk berbagai bidang pekerjaan yang ada di kehidupan masyarakat. Cara pencapaiannya yaitu: yang pertama, upaya untuk mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dan ekonomis. Kedua, guru bersikap terbuka dan peka terhadap perubahan dan pembaharuan. Guru harus senantiasa bersikap terbuka terhadap berbagai aspirasi atau kritikan yang muncul dari manapun datangnya. Ketiga, memperkuat pola dan pengelolaan pendidikan nasional secara bersistem di pusat maupun di semua daerah. Keempat, menciptakan strategi dan praksis pendidikan yang memanusiakan manusia sepanjang masa. Kelima, mengembangkan potensi pendidikan sebagai potensi pembudayaan dan peradaban bangsa yang berakhlak mulia. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada banyak salah kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.